Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ninik Masruroh, Rini Lestari, Astri Iga Mawarni, Salsabila, dan Farihatul Hidayah akan menyampaikan materi yang berjudul Multimedia Pembelajaran SD atau MI. Yang pertama adalah pengertian multimedia. Secara etimologis, multimedia berasal dari kata multi yang berarti banyak, bermacam-macam, atau sesuatu yang dapat dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Sedangkan menurut IBM atau International Business Machines, multimedia adalah gabungan video, audio, grafik, dan teks dalam suatu produksi bertingkat berbasis komputer yang dapat dialami secara interaktif. Nah, secara terminologis, multimedia adalah media yang menyajikan gabungan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, image, animasi, audio, dan video secara terintegrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek multimedia. Di sini ada 6 objek multimedia. Yang pertama adalah teks. Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis multimedia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan hypertext, auto hypertext, text style, import text, dan export text. Yang kedua adalah image. Secara umum atau grafik berarti still image atau gambar tetap. Dari kelas objek termasuk dalam kategori image adalah visible image, non-visible, dan abstrak. Yang ketiga adalah animasi. Animasi berarti gerakan-gerakan image atau video. Dalam authoring software, biasanya animasi mencakup kemampuan recording dan playback. Fasilitas yang dimiliki oleh software animasi mencakup integrated animation, tool, animation clip, import animasi, recording, playback, dan transition effect. Yang keempat adalah audio. Penyajian audio merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Contohnya, narasi merupakan kelengkapan dan penjelasan yang dilihat melalui video. Yang kelima ada full motion dan live video. Full motion dan live video berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip. Sedangkan live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera. Dan yang terakhir ada interactive link. Interactive link dengan informasi yang berkaitan seringkali dihubungkan secara keseluruhan sebagai hypermedia. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensional atau berurutan, contohnya TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Multimedia ini dapat digunakan untuk berbagai bidang. Pemanfaatan multimedia diantaranya untuk media pembelajaran, game, film, medis, militer, bisnis, desain, arsitektur, olahraga, hobi, iklan atau promosi, dan lain-lain. B. Multimedia pembelajaran. Multimedia adalah media yang menyajikan gabungan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, image, animasi, audio, dan video secara terintegrasi. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi, multimedia pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar mengajar di mana dalam penyampaian bahan pelajaran yang disajikan kepada siswa
guru menggunakan atau menerapkan berbagai perangkat media pembelajaran. Kelebihan penggunaan multimedia pembelajaran. Yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Pengajar akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang kedua, mampu menggabungkan multimedia dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menimbulkan rasa senang selama PBM berlangsung. Yang keempat, media penyimpanan yang gampang. Syarat-syarat multimedia pembelajaran. Yang pertama, pengoperasian yang mudah dan familiar, user-friendly. Yang kedua, mudah untuk install ke komputer yang akan digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Yang keempat, sistem pembelajaran yang mandiri, artinya siswa dapat belajar dengan mandiri baik di sekolah maupun di rumah tanpa harus ada bimbingan dari guru. Kemudian manfaat dari multimedia pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, proses pembelajaran lebih interaktif. Yang ketiga, jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Yang keempat, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Yang kelima, proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja. Yang keenam, sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Karakteristik dari media pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, yaitu misalnya menggabungkan unsur audio dan visual, jadi itu berbentuk video yang ada di YouTube atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Baik, di sini ada format multimedia pembelajaran. Format multimedia pembelajaran yang pertama yaitu tutorial, kemudian ada drill and practice, lalu simulasi, ada percobaan atau eksperimen, dan permainan. Berikutnya ada tahapan dalam pembelajaran multimedia. Tahapan dalam pembelajaran multimedia ini ada 3. Yang pertama yaitu persiapan awal. Dalam persiapan awal ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu menyiapkan rencana pembelajaran, lalu mengumpulkan data-data yang diperlukan, dan menyiapkan perangkat komputer. Yang kedua ada pembuatan presentasi. Dalam pembuatan presentasi ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar presentasi terlihat rapi dan baik, yaitu tidak semua materi yang diajarkan diinformasikan dalam presentasi. Presentasi mencakup pokok-pokok materinya saja, atau kita bisa menyisipkan gambar-gambar, film, dan suara bila diperlukan. Dan di akhir presentasi, membuat soal atau tugas untuk siswa. Tahapan dalam pembelajaran multimedia yang terakhir yaitu pelaksanaan. Sebelum pelajaran dimulai, guru menyiapkan tempat presentasi, menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan, kemudian baru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu C. Penggunaan multimedia pada pembelajaran di sekolah dasar. Dengan multimedia, guru dapat menyajikan sebuah tampilan berupa teks non-sekuensial, non-linear, dan multidimensional dengan percabangan tautan dan simpul secara interaktif. Dalam penelitian, De Potter mengungkapkan manusia dapat menyerap suatu materi sebanyak 70% dari apa yang dikerjakan, 50% dari apa yang didengar dan dilihat atau audiovisual. Sedangkan dari yang dilihat hanya 30%, dari yang didengar hanya 20%, dan dari yang dibaca hanya 10%. Berikut aspek-aspek desain pembelajaran yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 komponen, yaitu 1. Komponen pembuka segi pemicu, dan yang kedua komponen IT. Yang pertama, komponen pembuka sebagai pemicu.
A. Judul. Judul merupakan titik awal sebagai penarik perhatian pengguna. Judul dapat dirumuskan dalam kalimat yang lebih menantang dan menarik. B. Tujuan pembelajaran. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka penyampaian tujuan dapat disesuaikan dengan kerangka waktu yang ada dan relevan dengan kebutuhan siswa-siswi. C. Apersepsi. Kontekstualitas dalam apersepsi menjadi penting karena kita mencoba menarik mereka ke dalam dunia kita ciptakan dalam media melalui hal-hal yang dianggap paling akrab dengan siswa-siswinya. Yang kedua yaitu komponen inti. A. Uraian yang komunikatif. B. Dalam multimedia pembelajaran antara teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi, dan lain-lainnya bersifat proporsional, yang artinya multimedia pembelajaran tidak didominasikan oleh teks seperti dalam buku pelajaran. Oleh karenanya, uraian atau pembahasan menggunakan bahasa yang tepat, padat, komunikatif, dan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usia siswa-siswi. C. Contoh, analogi atau ilustrasi, serta simulasi yang relevan dan kontekstual. Kita perlu secara kreatif memberikan contoh analogi atau ilustrasi yang relevan, baik gambar, animasi, video, simulasi, dan lain sebagainya, agar dapat mempermudah atau memperdalam pemahaman siswa. Hal ini yang merupakan kelebihan dari multimedia pembelajaran dibandingkan dengan media lain seperti buku, video, dan lainnya. D. Latihan, tes, dan umpan balik korektif secara kreatif. Dalam memberikan latihan, sebaiknya menghindari pilihan ganda atau benar salah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebiasaan siswa yang asal menebak. E. Pemilihan media yang relevan. Pemilihan media yang tepat dan relevan sangat menentukan karena keterbatasan waktu atau mungkin keterampilan dan pengetahuan yang terbatas. Masih ditemui adanya ketidakrelevanan atau ketidakharmonisan pemilihan media. Yang F. Relevansi dan konsistensi antara latihan dan materi dengan tujuan pembelajaran. Dalam semua aktivitas, tujuan hendaknya dijadikan sebagai acuan atau patokan, begitu pula halnya dengan tujuan pembelajaran. Yang G. Interaktivitas. Multimedia pembelajaran idealnya harus mampu memberikan kesempatan kepada siswi untuk dapat membangun pengetahuan sendiri. Untuk itu, jika ingin dikatakan sebagai multimedia pembelajaran, maka harus interaktif. Cukup sekian yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.